Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4. Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan terkait topik 9 atau pembahasan tentang dasar-dasar teori graf dalam mata kuliah Matematika Diskret. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri untuk anggota kelompok. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 2415091052. Dan selanjutnya di sini ada rekan saya. Saya Nimade Melia Dewi dengan NIM 2415091102. Baik, selanjutnya di sini kita langsung ke inti pembahasan. Di sini di topik pertama ini konsep dasar graf. Jadi graf adalah struktur matematika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara objek-objek. Jadi ini diibaratkan sebagai G sama dengan FE atau VE, di mana V sama dengan vertex set atau himpunan simpul dan E sama dengan SH atau himpunan sisi yang menghubungkan dua simpul data V. Next, dan di sini ada contohnya. Jadi ini adalah contoh dari graf. Himpunan V adalah himpunan yang tidak boleh kosong, yang terdiri dari simpul-simpul. Di sini terdapat simpul 1, 2, 3, dan 4. Dan ada garis yang menghubungkan di sini simpul 1 dan simpul 2, ini disebut dengan H1, dan simpul 1 ke simpul 3, ini disebut dengan H2, dan seterusnya. Dan next, di sini terbagi menjadi 6 komponen dalam graf. Yang pertama di sini ada simpul, yang kedua ada sisi, yang ketiga ada bobot, yang keempat ada derajat, yang kelima ada jalur, yang keenam ada siklus. Yang pertama di sini ada simpul. Simpul adalah titik dalam graf yang mewakili objek atau entitas. Dan sisi atau edge adalah garis yang menghubungkan dua simpul dalam graf yang menunjukkan hubungan atau koneksi di antara keduanya. Dan di sini ada bobot. Bobot adalah nilai numerik yang diberikan pada sisi dalam graf. Berbobot sering digunakan untuk menunjukkan jarak, biaya, atau kapasitas. Dan derajat adalah jumlah sisi yang terhubung ke suatu simpul, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu derajat masuk dan juga derajat keluar. Derajat masuk, jumlah sisi yang masuk ke simpul, derajat keluar, jumlah sisi yang keluar dari simpul. Dan di sini ada jalur atau patch, urutan simpul yang terhubung oleh sisi, yang digunakan untuk menunjukkan lintasan dari suatu simpul ke simpul lainnya. Dan yang terakhir di sini ada siklus. Siklus adalah jalur tertutup dalam graf yang dimana simpul awal dan simpul akhir adalah sama, tanpa mengulangi sisi yang sama lebih dari sekali. Dan selanjutnya di sini mengapa kita membutuhkan graf? Yang pertama, sebagai representasi hubungan dan koneksi graf yang memungkinkan pemodelan sistem yang melibatkan keterkaitan antar entitas. Contoh sebagai jaringan sosial. Yang kedua, optimasi dan pencarian jalur terpendek digunakan dalam navigasi untuk menentukan rute tercepat. Yang ketiga, efisiensi dalam penyimpanan dan pencarian data berguna dalam pencarian web. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pemodelan masalah kompleks sistem transportasi atau jaringan jalan atau rute penerbangan. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis graf yang akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis graf, yaitu berdasarkan ada tidak adanya gelang atau sisi ganda. Yang kedua berdasarkan orientasi arah. Next. Selanjutnya yaitu yang tadi baik. Oke. Berdasarkan ada tidak adanya gelang atau sisi ganda, yaitu graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki gelang atau sisi ganda. Contohnya yaitu G1. Yang kedua yaitu graf tak sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung graf yang mengandung sisi ganda dan juga gelang. Contohnya pada G1 dan juga G2. Yang dimaksud dengan sisi ganda yaitu ini sisi yang menghubungkan ke simpul yang sama, sedangkan gelang adalah sisi yang menghubungkan ke simpul yang sama, yaitu melingkar. Next. Graf tak sederhana dapat digolongkan menjadi dua kembali, yaitu graf ganda, yaitu graf yang memiliki sisi ganda. Sedangkan graf semu adalah graf yang memiliki gelang dan termasuk apabila ia mengandung sisi ganda itu sendiri. Contohnya yaitu pada G4 dan contoh pada graf ganda yaitu pada G2. Next. Nah, selanjutnya berdasarkan orientasi arah. Graf yang pertama yaitu graf tak berarah, yaitu graf yang tidak memiliki arah. Contohnya pada di bawah ini. Penulisan simpulnya dapat diacak. Contohnya bisa ditulis dengan 1,2 maupun 2,1. Next. Selanjutnya yaitu graf berarah, yaitu graf yang memiliki arah yang dimana sisi berarahnya disebut dengan busur.
Selanjutnya yaitu graf ganda. Graf ganda berarah yaitu graf berarah yang memiliki sisi ganda, yang dimana sisi yang berganda tersebut adalah ini yang memiliki arah yang sama dan juga simpul yang sama, sedangkan ini memiliki arah yang berbeda. Next. Selanjutnya yaitu keterhubungan antara graf dan subgraf. Subgraf induksi, subgraf partisial, dan subgraf rentangan, dan subgraf keterhubungan. Next. Penerapan teori graf dalam ilmu sistem informasi. Graf digunakan untuk pemodelan hubungan antar entitas dalam sistem informasi seperti pengguna database dan penggunaan dalam jaringan. Teori graf juga membantu dalam perencanaan dan analisis jaringan komputer, internet, dan komunikasi data. Contohnya analisis topologi jaringan, dan digunakan dalam machine learning dan sistem rekomendasi. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Seharusnya pas ya.